Aya di sini dan kali ini kita kedatangan gestar yang ganteng banget dan nih. Gak cuma dia yang ganteng tapi istrinya juga cantik banget. Aku kayak one of her biggest fans lah pokoknya. Salam buat kakiku ya by the way. Keceplosan. Udah tahu dong berarti siapa? Hai Bang. Halo, halo, selamat siang atau selamat hari apapun itu ya. Apa Halo, halo. kabar? Apa kabar Baik, kakiku? baik, baik. Aku lagi tidur. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk apa aja nih Bang sekarang? Lagi pandemi begini kan di rumah terus pasti. Iya, work from home aja. Jadi ya kalau misalkan nggak kerja lewat, biasanya sih kerjanya kayak gini, kayak zoom gini. Palingan sih nonton Netflix, nonton. Oh, barusan aja gue nonton tayangan Kompas TV juga gue nonton. Apa tuh? Nonton apa tuh? Ada perdebatan yang bilang kalau misalkan pandemi corona ini hanyalah kontroversi. Oh ya lagi rame banget ya yang kemarin trending ya. Luar biasa itu ya. Awal mulanya sih gimana Bang? Lu bisa kayak gue mau ikut nih stand up suci ini. Oke, jadi gini, awal mulanya itu gua dijeblosin sama teman-teman Dijebak kuliah ya? gua, dijebak. Jadi open mic pertama gue itu adalah dijebak waktu itu di kafe, salah satu kafe di Bandung. Di situ juga markasnya Stand Up Indo Bandung. Gue dijebak sama teman-teman gue. Awalnya cuma mau nonton dia open mic, bahkan gue aja nggak tahu apa itu stand up comedy, nggak tahu sama sekali. Gue cuma nontonin terus ada orang di atas kayak wah gila nih orang berani banget ya kayak gitu. Terus tiba-tiba pas terakhirnya itu MC pada saat itu yaitu Tommy Malewa panggil nama gue ke atas panggung. Jadi teman gue tuh iseng nulisin nama gue buat ke atas panggung. Itu definisi dijebak sih. Hah? Ya itu definisi dijebak sih kayak lo kayak Iya. Gue harus apa woy? Awalnya gue kira kan kayak gue awalnya mikir oh ikut, iya kita nontonin Yoka, ada teman gue Yoka, dia stand up komedi, tapi gue gak ada duit gitu, bener-bener gak ada duit kan, akhir tanggal tua, udah nggak apa-apa, udah ikut aja gitu, ikut terus gue ngeliat, oh iya stand up, gue nggak makan nggak minum pada saat itu, tiba-tiba temen gue ngasih gue tuh, masih ingat banget gue, nasi chicken curry sama jus Oreo apa sih Oreo shake gitu. Gitu ya? Terus kayak serius nih gitu. Terus iya makan aja nggak apa-apa. Gue dalam hati wah baik banget teman gue gitu. Pokoknya konsumsi peserta. Ternyata konsumsi peserta aja gitu. Terus gue kayak akhirnya gue naik terus gue dalam mindset kayak oh ya udahlah ini pertama dan terakhir gue lah gitu. Terus gue naik lucu. Terus habis itu dikip sama komunitas, disuruh datang lagi, disuruh ikutan sharing, terus gue merasakan kayak oh ternyata bikin orang ketawa tuh ada pelajarannya, ada tekniknya ya kayak gitu. Sulit tekniknya tapi bisa dilakukan. Terus akhirnya udah masuk Kompas TV pun gue waktu itu dijebak juga sama Tehnita Celia. Tehnita itu adalah admin Stand Up Indo Bandung, sekarang dia di Bogor. Gue selalu apa namanya? Gue selalu dia adalah orang yang berjasa buat gue. Kalau tanpa Mbak Nita, tanpa Ernest juga, gue gak bakal kayak gini sekarang. Nggak kejeblosan di sini ya? Iya, Mbak Nita malah yang awalnya gue ngeliat kayak ini jahat banget sih orang mau ngelawak aja dijuriin, udahlah gitu kan itu udah amal sebenarnya dia melakukan itu. Tiba-tiba gue dijebak. Terus Suci 2 ya? Suci 2. Gue disuruh perform di depan Om Indro sendiri. Oh itu berat banget. Perform di hadapan orang yang setiap harinya, setiap tahunnya, setiap lebaran pasti bikin nggak lu doang tapi keluarga lu ketawa gitu. Dan gue ngeliat Om Indro in the flash gitu. Itu kayaknya tuh itu pertama kali itu adalah pertama kali ada kontestan yang stand up disensor. Banyak disensor itu gue tuh. Karena udah kacau banget tuh kata-katanya ya. Sampai sensor itu. Soalnya gini, soal kan gue gak ngerti. Itu pertama kali juga gue di dalam TV. Gue mempersiapkan materi sedikit tapi habis itu udah gitu gak tahu materi apa lagi. Akhirnya yang gue lakukan adalah apa yang gue lihat itu gue cengin dan pada saat itu tuh ada sponsor nah itu gue cengin nih apaan sih nih aneh nih iklannya nih gitu nah itu tit kayak gitu apa dikit-dikit sensor Kalau nggak jadi komika lo jadi apa bang sekarang kalau lo nggak dijeblos-jeblosin diplomat mungkin ya. Mungkin nerusin studi gua, mungkin nerusin studi di luar negeri, atau nerusin studi pokoknya harus S2, habis itu diplomat, kerja buat pemerintahan. Gitu. Kalau sekarang kepikiran mau S2? Masih kepikiran.
Lanjut terus ya pendidikan. Masih walaupun umur masih 30 tapi kayaknya kalau kuliah tuh nggak tahu ya, gue selalu suka aja gitu. S2 itu suka tuh. Season 2 gitu loh kesannya. Tadi S2. kita lihat bidadari lewat tuh. Dari Apa? belakang. Iya tadi ya, gue ngeliat kayak ada Iya, bener ketiaman ya? itu. Bul? Oh iya, bener lewat dia ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak jawab serem sih Kak sebenarnya. Jangan dong. Oh, nggak apa-apa kan bulan puasa, semua setan di kerangkeng. Apa yang paling nggak bisa lo lupain selama karantina suci? Udah lo dijebak masuknya. Ya selalu lo inget. Selain disensor. Banyak banget sih. Di karantina itu adalah salah satu hal yang paling menyenangkan ya, semasa hidup gue. Ada pernah kita lagi Irawan Raharja, Mas Irawan Raharja. Dia itu adalah seorang komedian dengan persona itu rapper. Jadi dia serba rapper gitu, pakai baju lebih besar, celana lebih besar, bahkan gua nikah sama cewek lebih besar gitu-gitu dia. Nah, jadi itu adalah joke-nya, Oh, itu kata-kata dia ya. Iya, itu adalah joke. Jadi pada saat itu dia kayak itu kayak karantina keberapa gitu dan dia udah putus harapan kayak aduh gue bingung nih main materi apa. Nah, ada gua, Gilang, Om Imot, Randika Jamil, Isman itu bantuin dia. Gini aja gitu. Ada Topeng juga. Pokoknya kita bantuin dia. Kita sebisa mungkin kayak pada saat itu kayak kita ngelawan sistem, kita bikin Kompas gak bisa eliminasi orang-orang gitulah. Jadi kita kerjasama. Oh, Mas Irawan Raharja gitu. Ini ngomong gini ya gitu kayak yo keset saya aja lebih besar di rumah kan hip hop gitu kan. Pancelnya adalah saya juga nikahin sama istri saya lebih besar kayak gitu. Harusnya gitu. Nah, pas stand up besoknya perform kita deg-degan tuh kayak jangan ada yang salah. Ger lucu yang pas bagian situ dia salah gitu. Jadi kayak dia ngomong dan saya lebih besar makanya istri saya nikahin saya. Terus ceritanya gue lupa ya kata-kata ya, tapi pancarnya salah. Terus penonton hening, terus dia diem gitu. Salah kan gitu. Itu kita ketawa gitu. Ya Allah. Udah puncak salah lagi. Komika ketawa, penonton gak ketawa, penonton bingung gitu. Jadi karena kita udah tahu gitu kayak salah. Dia diam gitu. Mikir dulu. Salah kan gitu. Itu sih momen-momen yang kayak gitu. Tapi ada ini nggak kayak menurut lo, aduh ini saingan terberat gue nih waktu di karantina selama proses itu. Ada. Siapa tuh Bang? Boris. Boris tuh bagus Bokir, banget. Ya? Iya, Boris Bokir, iya. Boris Thompson Manulang. Itu pada saat itu bahkan dia ada julukannya itu pangeran stand up dari Medan, ada julukannya. Karena materinya dia tuh kuat banget, dia punya materi paling kuat di generasi gue pada saat itu. Gilang tuh kuda hitam. Ernest selalu bilang, lo hati-hati sama Gilang lo, karena Gilang tuh diem. Jadi setiap pertunjukan awal-awal tuh dia tidak tinggi gitu, tapi dia naik terus gitu. Jadi pertumbuhannya tuh naik terus dan emang terbukti gitu sampai pas di 5 besar dia menjadi menjadi peserta yang sangat amat ditakuti gitu. Terus sama Isman sih kalau gue, Isman. Soalnya hampir semua ilmu stand up gue, bahkan bisa dibilang 80% itu gue belajar dari Isman. Dari dia ngambilnya. Iya, dia adalah mentor Bandung pada saat itu. Dia mentor Bandung. Dia ngasih tahu kalau teknik apa dia ngasih tahu ke gua, dia ngajarin gua. Dan dia sama kayak gua kan belibet. Dia juga belibet. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana cara mengatasi belibet. Ya. Ini berhasil. Kalau gua alhamdulillah berhasil. Nah, kalau Isman balik lagi nih. Isman kalau misalkan dia tegang, belibet lagi dia gitu. 3 itu yang menurut lo sebenarnya saingan halus ya? Karena kan juga berteman kan sebenarnya. Gue apalagi tuh Gilang. Jadi gue sampai ngestrategiin gini. Gue ngestrategiin pada saat itu gue ngelihat Gilang. Terus gue mikir ini orang bagus nih gitu. Tapi dia lebih bagus lagi kalau ada emosi. Karena materinya kan isinya marah-marah. Wah, kalau dia ada emosi tuh bakalan bahaya banget buat gue. Akhirnya gimana? Ya udah, gue ambil aja langkahnya. Akhirnya gue tiba-tiba untuk materi-materi selanjutnya itu gue emosi.
Lo yang pakai nih si emosi ya. Gue yang pakai gitu. Jadi sehingga Gilang nggak bakal, kalau gue emosi, ah udah ada AG, ya gue cari lain aja gitu. Ya. Tapi Kayak kan gitu. juga ada julukannya bang, Hmm? komika 1000 suara. Tahu itu yang julukin siapa itu? Suara gue tuh nggak 1000 amat, 10 aja nggak nyampe kayaknya. Tapi kan kayak orang Indonesia tuh kayak gitu, wah juluk komika 1000 suara, itu Arya Kamandanu, pedang naga puspa gitu-gitu kayak. Tapi gue beneran nyari G Pamungkas, itu langsung Hmm? ketemu. G Pamungkas, komika 1000 suara. Gue cari berita-berita lagi 1000 suara, 1000 suara. Oh, nih orang beneran 1000 suara kali ya, nih orang. Tapi udah dubber juga ya katanya bang ya? Apa? Ada apa? Lu pernah jadi dubber juga ya? Enggak. Oh iya pernah. Dabar uh, film Ricky the Rhino itu buat Ah, film jadi animasi anak-anak itu. Jadi bebek gua. coba-coba suara bebek. Udah lupa, asli udah lupa. Jadi ini yang gue jelasin nih. Gue bukan impresionis, Uh, gue bukan, dan gue bukanlah beatboxer juga. Tapi selama kompetisi itu, kenapa gue bisa muncul nama 1000 suara kayak gitu-gitu? Soalnya gue mempelajari. Jadi pernah ada satu momen di mana minggu depan Om Indro tuh ulang tahun. Nah, gue pengen mendedikasikan materi buat Om Intro. Jadi itu 1 minggu itu gue mikir gue nulis apa, dan jadilah materi bioskop gitu. Materi bioskop di situ pancen terakhir ada tentang warkop. Nah, tapi gue mikir, tapi gimana ya? Lebih bagus lagi kalau gue bisa niruin suara bioskop gitu. Akhirnya, yang itu. akhirnya yang gue lakuin adalah gue buka di YouTube suara-suara bioskop, suara-suara Dolby gitu-gitu. Terus suara-suara ambience, suara kucing, pokoknya apa aja gitu. Dan itu gue pelajarin sampai tenggorokan sakit waktu itu. Jadi kayak gitu. Karena ganti-ganti banyak ya suaranya ya. Gitu. Hah? Apa aja yang lo ikutin selain Dolby, kucing? Anime. Oh, terus? Animenya lebih ke anime yang umur 17 tahun ke atas. Gitu. Gitu-gitu. Suara apa lagi ya? Basically sih, gue tidak bisa mendengar, terus gue langsung keluarin gitu. Jadi gue lihat dulu, terus gue latihan, gue cari dulu tone-nya. Kadang-kadang ada tone yang dapat, ada yang enggak. Soalnya kan kita kan suara tuh kayak ada barometer gitu tuh. Antara suara lu itu tinggi, rendah, atau ya normal. Nah, kalau misalkan katakanlah suara gue aja nggak tahu suara gue apa. Tapi katakanlah suara gue rendah, terus gue niru suara tinggi, susah banget gitu. Jadi kayak lu kalau lo nggak bisa kayak ada ini langsung lu tiruin gitu, kayak lo belajarin dulu suara itu. Gue harus dengerin dulu karena kebetulan gue itu punya penyakit di mana gue susah konsentrasi, jadi harus gue niatin dulu. Gue nggak bisa kayak diem aja kayak sponge gitu yang asal nyerap gitu, enggak. Kayak waktu beat Chef Juna itu, nah gue tuh nontonin Chef Juna sehingga langsung kayak muncul gestur. Saya nggak ngerti kenapa harus di crust. Kenapa? Teksturnya, sorry to say, sampah. Misalkan kayak gitu. Karena Chef Juna, soalnya Chef Juna tuh suaranya rendah, ngebas gitu. Banget kan, rendah kan lo bilang. Jadi gue juga bisa. Lo tiba-tiba lo dapet suara SpongeBob tinggi kan tuh, mikir dulu deh lo berarti. Oh itu susah. Gitu, susah, nggak bisa. Cuman itu doang bisa ya tuh. Kalau suara ini, Bapak Indro bisa Bapak Indro. Bapak Indro lebih bass daripada gue tuh masih di normal kayaknya. Jadi, ya, gitu. Dan gini, satu hal yang paling sulit adalah impersonate Om Indro. Kayaknya nggak bakal ada orang yang bisa impersonate Om Indro. Soalnya apa? Soalnya Om Indro itu impersonator juga. Kalau kita ngelihat Om Indro, semua mikirnya orang Medan kan? Kan dia nggak ada batak-bataknya, nggak ada batak-bataknya sama sekali kan dia. Dia tuh apa sih, orang Klaten? Apa sih? Lupa deh. Kalau nggak salah tau gue. Orang Jawa. Itu bener-bener ya. Kayak gitu. Iya. Kayak Batak ya, bener-bener. Nggak bisa, Om Indro nggak bisa. Kayak sama aja kayak, bisa nggak gue impersonate Rian Adriandi? Nggak bisa, soalnya Rian itu impersonator. Jadi dia itu tidak ada yang menonjol dari karakteristiknya dia gitu. Bener-bener. Jadi agak lebih sulit ya, karena dia biasa ngikutin orang. Jadi kalau dia gimana gitu ya? Iya. Cuma Mongol, nah kalau Mongol kan ada tuh karakteristiknya. Mongol tuh suaranya dia tuh seperti menggunakan suara hidung, dicemprengin. Setelah itu apa-apa, kalau ngomong tuh kesannya, jadi gini loh.
Iya, selamat malam. Nama saya Mongol. Gua nggak gay, yang percaya buta, gitu. Jadi dicemprengin lagi gitu. Bang, next ke depannya, apalagi yang mau lu kejar? Eh, gitu dia tuh. Gue masih utang spesial. Gue pengen banget bikin special show. Em, tapi gue masih bingung soal apa yang ingin gue sampaikan gitu. Jadi gue tidak hanya ingin bikin special show yang, oh ini gue special show yo, gue ini stand up comedy selama sejam. Ngomongin tentang apa? Apa yang ingin lu sampaikan? Gak ada sih. Yang penting lucu-lucu aja. Nah itu gue nggak mau. Gue tuh kayak pengen ada yang nggak ya yang ingin gue sampaikan gitu. Palingan lebih ke gali materi untuk bikin satu package show 1 jam yang bagus gitu. Dan itu lumayan susah Terakhir bang, gitu. 3 kata yang mencerminkan diri lo, yang orang nggak tahu. Apa bang? Ya, nah orang jadi tahu kalau gue Yang belum pada tahu nih ceritanya. saya deh. Pendendam, Oh iya? ya, gue pendendam. Gue pukul rata. Kalau ada orang buat baik sama gue, itu orang bakal gue inget terus. Tapi sekalinya dia jahat, itu orang bahkan kalau misalkan keluarga yang meninggal aja tuh gue nggak bakal ucapan bela sungkawa gitu. Gue akan tersenyum dari jauh gitu. Sejelek itu sifat gue. Pendendam, Gua nggak suka nongkrong. padahal kelihatan lo anak nongkrong ya. Tahu Kayak punya banyak yang teman. kesannya kayak gue orang gaul, punya banyak temen. Woi malam minggu kita keluar yuk, kita ke mall. Oh enggak, gue lebih suka sama istri. Anak kakiku. Berdua aja, nonton di Netflix. Atau kalau misalkan ada bioskop, ya kita keluar nonton bioskop. Soalnya Kiku juga sama orangnya kayak gue, introvert. Oh, introvert. Di Pamungkas Introvert. introvert. Kayaknya hampir semua stand up comedian, Sebenarnya introvert. kecuali Uus ya. Uus mungkin ekstrovert ya. Uus tuh biang temen, Uus tuh magnet temen. Temennya di mana-mana kalau Uus. Uus kebalikan dari gue banget tuh. Dia ini banget dia sangat amat welcome apa kayak gitu. Kalau gue, hai iya silakan gitu. Yang ketiga, Pendendam. Tadi udah. gue sangat amat menyukai integritas. Maksud integritas adalah gue tuh gak suka sama orang yang abu-abu. Gue suka sama orang hitam, putih-putih. Kalau lu suka lu bilang, kalau lu gak suka lu bilang, atau lu diem aja, atau lu maksudnya jangan bilang suka padahal gak suka. Gue lebih respect sama orang yang Ya enggak gitu ya. bahkan gue lebih respect sama orang. Nih gue ada beberapa orang yang gue respect soalnya mereka ngomong ke gue, mereka gak suka sama gue depan muka gue. Itu penonton apa teman lo gitu bang? Oh enggak, temen Oh, kayak gitu. better gitu daripada lo bagus kok Gi, padahal di belakangnya nggak gitu ya. Nah gue punya apa kayak integrity junkie seperti itu karena gue mengaplikasikan pada diri gue, jadi gue aplikasikan kepada orang-orang sekitar gue juga gitu. Ada beberapa orang yang kayak oh gue nggak suka sama nih orang, tapi dia juga bilang nggak suka sama gue, tapi nggak berantem. Ya udah kita netral aja. Kenapa? Lu nggak suka sama gue suka sama lu. Ya udah, it's a stalemate. Lu kesana, gue kesana, kita nggak usah komen gitu. Lebih enak kayak gitu. Daripada ribet ya. Ya udah, Iya. kelar. Daripada kusut, kelar. Paling itu 3 yang orang nggak tahu. Makanya gue kayak nggak pernah bisa kerja kantoran gue. Gue kalau ada bos yang goblok pasti gue, aduh maaf ya. Kalau ada bos yang kurang berpendidikan atau melakukan kesalahan pasti gue hina. Gue nggak bisa. Gue kerja kantoran tuh nggak bisa. Udah langsung deh, udah. Iya, makanya gue selalu salut sama PNS, kerja kantoran gitu, bagus gitu. Aduh, udah itu aja nih bang, kayaknya kami mengganggu abang. Abis ini lanjut apa lagi bang? Hah? Abis ini lanjut apa lagi? Ini mau bikin konten buat acara Homemade Idol. Oke. Sukses buat acaranya, sukses buat kedepannya. Salam buat kakiku juga. Yes, nanti disampaikan. Thank you ya bang. Ya, thank you sama-sama. Dadah. Ya, dadah. Itu dia ngobrol-ngobrol bareng sama Ge Pamungkas. Tadi gue lihat istrinya aja udah, wah bidadari banget. Karena emang sejujurnya gue emang ngefans banget kali ya sama istrinya kali ya. Nah itu aja, kira-kira kalian mau diundang siapa lagi nih di acara Ketawa Online? Langsung komen di bawah ini, aku Aya pamit.